dan pengangguran. Saya Mufirman Safa'a sebagai moderator dengan anggota saya yang bernama saya Asmaul Husna. Saya Firman. Saya Rian. Dan saya Harun. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kurva Phillips. Kurva Phillips adalah kurva yang menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Adapun teori yang kami temukan, ketika tingkat pengangguran rendah maka inflasi cenderung naik, begitupun dengan sebaliknya. Ketika tingkat pengangguran tinggi maka inflasi menurun. Saya akan menjelaskan definisi inflasi dan pengangguran. Jadi, apa itu inflasi? Inflasi ialah kenaikan harga umum. Inflasi bukan hanya kenaikan harga umum, satu atau dua barang, tetapi kenaikan yang meluas ke banyak barang dan jasa dalam perekonomian. Kenaikan harga tersebut bersifat berkelanjutan dalam jangka waktu yang tertentu. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan atau inflasi tarikan permintaan, atau inflasi peningkatan biaya produksi, atau inflasi dorongan biaya. Terus, saya akan menjelaskan definisi penganggurannya. Definisi pengangguran ialah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi memiliki kemampuan pekerjaan. Terus penyebabnya tersebut terjadi ketika jumlah pencari pekerja itu lebih banyak dibanding jumlah yang punya orang yang mempunyai lapangan pekerjaan. Menurut data yang kami dapat dalam melakukan riset selama seminggu penuh, di tahun 2023, khususnya di Sulawesi Tengah, terdapat inflasi sebesar 0,2% dan tingkat pengangguran di angka 2,95%. Sedangkan pada tahun 2024, inflasi di Sulawesi Tengah terdapat lonjakan yang cukup signifikan, yaitu di angka 4,35%. Dan pengangguran di Sulawesi Tengah menurun di angka 2,94%, jadi menurunnya 0,01%. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu buah contoh soal dari materi kurva Phillips. Jadi, soalnya itu diasumsikan jika tingkat pengangguran alamiah dengan simbol UN adalah 3% dan inflasi yang diharapkan dengan simbol IE adalah 4% dan H itu sama dengan 2, maka hitunglah tingkat inflasi jika tingkat pengangguran aktual yang disimbolkan dengan huruf U adalah 2,94%. Jadi dari soal diketahui UN itu sama dengan 3%, di mana 3% itu dalam angka desimal itu sama dengan 0,03 dan IE itu yaitu inflasi yang diharapkan adalah 4%, di mana angka desimalnya itu 0,04, H sama dengan 2 dan pengangguran aktual atau U itu sama dengan 2,94%, angka desimalnya yaitu 0,0294. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu tingkat inflasinya jika tingkat penganggurannya itu adalah 2,94%. Ini penyelesaian. Dari rumus kurva Phillips itu kita dapat rumusnya P sama dengan I E dikurang H dikali U kurang U N. Sekarang kita tinggal masukkan IE atau inflasi yang diharapkan itu sama dengan 0,04 kurang hanya itu 2, U atau pengangguran aktualnya itu 0,94
0,0294 kurang UN itu 0,03. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung, jadi 0,0294 dikurang 0,3 itu sama dengan min 0,0006. Terus kita kali 2 kali 0 min 0,006 itu sama dengan positif 0,0012. Selanjutnya kita juga tambah dan menghasilkan 0,04 012. Ini kita ubah lagi ke persen. Ini kalau kita ubah ke persen itu menjadi 4,12%. Jadi tingkat inflasi jika tingkat pengangguran adalah 2,9%, itu meningkat sebanyak 4,12%. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari Asmaul Husna, yaitu menjelaskan tentang kurva Phillips dengan menggambarnya. Oke, seperti yang kita ketahui, 3% ini merupakan nilai dari nilai UN 3%, dan kita akan menggabungkan ke hasil dari nilai Pi tersebut, yaitu 4,12%. Jadi kira-kira titiknya itu ada di sini, 4,12%-nya. Terus kita hubungkan ke nilai tingkat inflasi pengangguran aktual, yaitu 2,94%. Jadi kira-kira titiknya itu ada di sini.